Secara ilmiah, muara sungai disebut estuari, tempat di mana air tawar dan air laut bercampur membentuk zona transisi dengan kadar garam yang berfluktuasi. Disinilah kemampuan osmoregulasi salmon diuji sepenuhnya. Insang mereka mulai beradaptasi untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ginjal bekerja ekstra keras menyeimbangkan cairan tubuh, dan sel-sel khusus pada insang mereka meningkat jumlahnya untuk mengatur kadar ion di darah. Fase adaptasi ini adalah salah satu titik paling kritis dalam siklus hidup salmon. Perubahan kadar salinitas yang terlalu cepat dapat menyebabkan stres osmotik, yang kemudian membuat banyak smol tidak bertahan hidup. Dan tentu saja, hanya mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat yang bisa melanjutkan perjalanan menuju laut. Saat pasang naik, air laut mendorong masuk ke dalam muara, membawa nutrien dan organisme kecil seperti plankton. Smol yang cerdas memanfaatkan arus ini sebagai taksi alami, membiarkan dirinya terbawa ke arah laut tanpa banyak mengeluarkan tenaganya. Mereka berenang di bawah permukaan air, menghindari predator di atas seperti burung camar, elang laut dan burung kormoran yang siap menyambar dari udara. Setelah melewati muara, smol mulai memasuki laut dangkal, di mana air mulai terasa lebih asin dan kehidupan bawah laut berubah sangat drastis. Di sini mereka menemukan dunia baru, yaitu lautan penuh plankton, ikan kecil, ubur-ubur dan predator yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, salmon muda melihat ikan herring, makarel dan gurita yang berenang di antara bayang-bayang karang. Dalam kondisi itu, insting bertahan hidup mereka berkembang dengan cepat. Mereka mulai membentuk kelompok besar atau school, bergerak sinkron seperti satu organisme raksasa. Dan tentu saja, fenomena ini bukanlah kebetulan. Sebab dengan bersama, mereka mengurangi risiko dimangsa, sebuah fenomena yang dikenal sebagai dilution effect. Satu ekor salmon muda lebih aman di antara 1000 ekor lainnya dibandingkan sendirian di tengah laut yang terbuka. Kendati demikian, laut dangkal hanyalah ruang belajar. Mereka belum benar-benar aman. Predator seperti anjing laut, singa laut dan burung pelikan sering berkeliaran di sekitar pantai. Dan ini menyebabkan banyak smol yang baru saja keluar dari muara langsung menjadi santapan bagi makhluk-makhluk laut yang sedang lapar itu. Setelah beberapa minggu di perairan pesisir, salmon muda mulai meninggalkan pantai menuju samudera terbuka. Mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer tergantung pada spesiesnya. Sebagian spesies di Kanada akan mengembara sejauh 3.000 hingga 4.000 km hingga ke Alaska. Sedangkan spesies lain bisa berenang lebih dari 6.000 km melintasi Samudra Pasifik Utara. Di lautan lepas inilah mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya antara 2 hingga 5 tahun. Mereka tumbuh dari ikan kecil menjadi raksasa laut seberat 10 hingga 45 kilogram. Di samudera yang luas, salmon tidak kekurangan makanan. Mereka memangsa krill, ikan kecil dan cacing laut yang melimpah di lapisan air kaya plankton. Mereka yang bertahan akan tumbuh cepat di lautan. Dalam 1 tahun, berat tubuh mereka bisa meningkat hingga 100 kali lipat dibandingkan saat masih small. Tubuh mereka menjadi ramping dan kuat. Warna sisik mengilap keperakan, dan sirip ekor mereka menjadi mesin penggerak luar biasa yang mampu melewati arus kuat. Mereka dapat menempuh kecepatan renang rata-rata 3 hingga 5 km per jam, dan bisa meloncat hingga 3 meter tinggi untuk melawan air terjun. Dalam kondisi terdesak, kecepatan renang maksimum mereka bahkan bisa mencapai 20 km per jam, sebuah angka kecepatan yang hampir mustahil bagi ikan dengan tubuh sepadat mereka. Namun, semua energi yang mereka kumpulkan di laut ini kelak akan menjadi bahan bakar terakhir dalam perjalanan kembali menuju sungai kelahiran mereka, sebuah perjalanan pulang yang akan menjadi ujian akhir serta paling brutal dalam hidup mereka.
Meski laut tampak luas dan bebas, ia juga adalah arena maut. Di utara Pasifik, salmon menjadi makanan utama bagi paus pembunuh dan hiu putih. Dalam satu musim makan, seekor paus pembunuh dewasa dapat mengonsumsi hingga 250 kg salmon per hari. Selain predator alami, ancaman terbesar salmon kini datang dari manusia, yaitu penangkapan berlebihan dan perubahan iklim. Pemanasan global mengubah suhu permukaan laut dan mengacaukan pola arus yang menjadi jalur migrasi mereka. Kendati demikian, waktu terus berjalan. Tubuh salmon dewasa kini penuh energi, sisiknya mengeras dan insting lama mulai bangkit dari dalam darahnya. Pada saat itulah datanglah sebuah panggilan biologis, yaitu dorongan untuk kembali ke sungai tempat mereka dulu dilahirkan. Ilmuwan menyebut dorongan ini sebagai homing instinct, kombinasi dari faktor hormonal, magnetik, serta kimiawi. Kadar hormon kortisol, gonadotropin dan prolaktin meningkat di dalam tubuh salmon. Dan beberapa hormon ini mengubah metabolisme mereka secara total. Pencernaan mereka berhenti, lemak tubuh diubah menjadi energi otot, dan sistem penciuman menjadi 10 kali lebih peka. Dan dalam kondisi itu, mereka telah siap menuju tempat yang pernah mereka kenali lewat aroma dan medan magnet bumi. Secara eksternal, mereka mengikuti peta magnetik bumi untuk menavigasi jarak ribuan kilometer untuk kembali ke pesisir yang tepat. Dari sana, mereka menggunakan penciuman untuk menemukan sungai asalnya dengan akurasi tepat sasaran hingga 90%. Itu artinya, seekor salmon yang lahir di Sungai Columbia dapat mengarungi Samudra Pasifik hingga ke Teluk Alaska dan kembali ke tempat cabang sungai kecil tempat ia pertama kali menetas.